ganti celana dengan baju. Wah, shalom kakak-kakak. Shalom Kak Priska. Udah lama ya kayaknya kita nggak ketemu. Macam kangen gitu sama kakak-kakak semua yang di sini. Iya, kangen deh. Macam kangen begitu. Saya sampai lupa Kak Priska pemuka kemarin. Ya ampun, ini Kak Priska Kak bukan. Tapi kenapa kita kumpul ya di sini? Ada Bunda Esther, ada Kak Sheryl. Kak Priska, kita mau ngapain Kak? Nah, kita tuh di sini mau ibadah kebaktian anak. Tapi adik-adiknya di rumah loh. Nah, kita sapa adik-adiknya yang di rumah dulu yuk. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Nah, Kak Priska, kalau kita mau kebaktian anak, kok kita pakai baju kayak gini ya? Kira-kira ini baju dari mana Kak? Kita mau kebaktian nuansa apa nih Kak? Ada yang tahu nggak kakak-kakak di sini? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Ini kita pakai baju dari daerah mana ya? Dari daerah mana ini ya? Dari topinya kayak Papua ya Kak ya? Wah, benar sekali. Pandai aku, Dari Kak. Papua ternyata ibadah hari ini kita pakai nuansa dari Papua. Nah, Kak Priska, kalau di Papua itu ada apa aja ya Kak? Tahu nggak kakak-kakak, di Papua itu ya udaranya tuh seger banget karena di sana banyak banget pohon. Terus alamnya itu indah banget. Terus budayanya juga unik loh. Yang paling penting tuh orang-orangnya baik-baik banget, ramah-ramah, suka berteman. Terus nggak pilih-pilih teman loh, mau bergaul sama siapa aja. Oh gitu ya Kak, karena kita dengar orang Papua ternyata mau berteman dengan siapa aja. Gimana kalau sekarang kita nyanyi lagu I Want to Be Your Friend sambil kita berdiri yuk Kak, biar semangat. Adik-adiknya boleh loh diajak kakak adiknya atau ajak mama papanya, kita pakai gerakan ya. Iya, ikuti Kak Priska sama Kak Ruth ya gerakannya. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Sekali lagi ya. Jangan membelakangi. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai lebih lanjut keceriaan kita ibadah kebaktian anak hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa, sikap doanya ya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Terima kasih Bapak, karena hari ini kami boleh ada hari ini menghirup udara baru, berkat baru-Mu di hari ini. Bapak, saat ini kami anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing, bahkan guru sekolah minggu yang ada di tempat ini, Bapak, kami akan memulai kebaktian anak kita di hari ini, kiranya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh terjadi seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih, haleluya, amin. Kita duduk lagi yuk Kak Ruth. Ayo, capek. Wah, kakak-kakak, ngomong-ngomong tentang Papua nih ya, kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak ya nama gunung tertinggi di Indonesia yang letaknya di Papua? Tahu nggak? Rinjani Kak? Bukan. Bukan ya? Merapi. Bukan Merapi. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Jaya Wijaya Ya, benar, Gunung Jayawijaya. Nah, di Gunung Jayawijaya itu ya, di puncaknya itu ada saljunya. Wah, keren banget. Iya, dingin banget kayak Iya, kayak di luar negeri gitu. Kok Kak Priska tahu sih di Papua ada gunung Jayawijaya? Iya, Karut, soalnya aku tinggalnya di Papua. Lebih tepatnya itu di kota Timika. Tahu nggak? Oh, yang ada tembaga emasnya itu ya Kak? Iya, di sana. Nah,
agak sedih ya Kak, kondisi sekarang ini nggak bisa ketemu dengan teman-teman di sana. Tapi di sini hari ini saya seneng banget soalnya ada Karut juga yang dari Papua, ada Kak Esther juga, ada banyak kakak-kakak di sini dan ada adik-adiknya juga. Nah kalau gitu untuk menambah keceriaan hari ini kita nyanyi lagu It's Good. Yuk! It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Nah, adik-adik, karena hari ini kita bersyukur, kita boleh berkumpul bersama, boleh menikmati hari yang baru dari Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mengumpulkan persembahan sambil nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, sekali lagi Kak Esther ucapkan. Kak Esther berharap tadi kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kak Esther berharap adik-adik semua tetap gembira dan sehat sampai pada hari ini ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita, namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan sampai pada hari ini kepada kami semua. Kami masih boleh dalam keadaan sehat dan sukacita. Kami masih boleh bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah anak sekolah minggu GKI Kejayan pada hari ini. Semua itu karena kasih sayang dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Esther. Biarlah Tuhan pimpin adik-adik semua yang ada di rumah. Kiranya Roh Kudus yang memampukan adik-adik untuk dapat mengerti dan memahami cerita ini. Berkati juga Kak Esther yang akan menyampaikan ceritanya. Ya Tuhan, terima kasih, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, sekarang adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Coba yuk kita buka Alkitab kita. Sudah semuanya? Sudah ada Alkitab di hadapannya masing-masing? Coba Kak Esther lihat ya. Oh ya, baik-baik semuanya sudah duduk manis dengan ada Alkitab di tangannya. Kita akan buka 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5. Bagi adik-adik yang masih kecil, minta tolong sama kakak atau mama ya untuk membukakan kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5. Kak Esther akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Adik-adik yang Kak Esther kasihi, tadi kita sudah sama-sama baca dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1 dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, katanya berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Adik-adik tahu gak apa arti kata berpadu ya kira-kira? Berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud katanya. Berpadu itu artinya adik-adik terjalin dan terikat dengan erat. Jadi pada saat mereka berjumpa, ketika Daud berjumpa dengan Yonatan, jiwa Daud dan jiwa Yonatan itu terikat erat adik-adik, bersatu. Dua jiwa menjadi satu. Itu yang terjadi dalam persahabatan mereka. Istilahnya mereka itu kayak langsung nyambung ya, kalau bahasa anak-anak sekarang itu mereka tuh langsung nyambung kayak klik, aku kayak cocok ini berteman dan bersahabat dengan si Daud ini. Mereka sama-sama walaupun mereka sebenarnya berbeda adik-adik, berbeda latar belakang. Daud itu adalah seorang gembala, sementara Yonatan itu adalah seorang anak raja. Tapi itu perbedaan itu tidak membuat mereka menjadi tidak baik. Karena itulah ada kata berpadu, terjalin dengan erat. Perbedaan itu membuat mereka malah bersatu, saling mendukung. Itu yang terjadi di dalam persahabatan Daud dan Yonatan adik-adik. Mereka itu sudah seperti kayak bersaudara.
Kak Esther pernah baca ada istilah, ada teman Kak Esther buat sahabat rasa saudara katanya. Sahabat rasa saudara itu bagaimana ya? Oh mungkin seperti inilah yang terjadi, pikir Kak Esther. Seperti persahabatan antara Daud dan Yonatan. Mereka itu tidak ada hubungan saudara, tapi mereka sudah seperti saudara kandung, melebihi saudara kandung. Itu arti katanya berpadu adik-adik, bersatu. Mereka sudah seperti ada yang menjalin, seperti itu. Nah, itu yang mendasari hubungan persahabatan antara Daud dan Saul. Antara Saul dan Saul, salah nih Kak Esther nyebutnya. Antara Daud dan Jonatan. Nah, lalu adik-adik tidak ada iri hati. Adik-adik tahu bahwa Daud ini walaupun dia hanya seorang gembala, tapi dia punya jiwa yang berani ya loh adik-adik, padahal badannya kecil, pekerjaannya juga gembala. Ketika dia melawan Goliat, adik-adik tahu senjata apa yang dipakainya? Cuman ketapel loh adik-adik. Tidak ada yang berani saat itu melawan Goliat. Karena Goliat itu badannya besar. Senjatanya, bajunya juga dari besi. Tapi hanya Daud yang berani. Padahal badannya kecil, tidak punya alat perang, cuman ketapel dan dia menang melawan si Goliat. Tapi itu tidak membuat Jonatan iri, walaupun ayahnya yaitu Raja Saul akhirnya memuji-muji siapa? Memuji-muji Daud. Tapi Yonatan tidak iri hati adik-adik. Itulah persahabatan yang terjadi di antara Daud dan Yonatan. Keberhasilan yang dialami oleh Daud merupakan sukacita. Yonatan merasa gembira, begitu juga dengan Daud. Makanya di situ ditertulis adik-adik berpadulah, terikat mereka. Segala perbedaan, segala kesukaan, kesusahan, keberhasilan menjadi milik mereka. Mereka sama-sama berbagi. Lalu apalagi adik-adik yang bisa kita pelajari dari persahabatan Daud dan Yonatan? Yuk kita lihat yang di ayat 4 ya. Lalu di ayat 4 ada dikatakan 1 Samuel 18 ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Nah adik-adik, persahabatan mereka ini ternyata sungguh-sungguh membuat mereka rela berkorban. Yonatan yang adalah anak raja rela memberikan segala-galanya. Dia sangat mendukung. Dia sangat mendukung Daud dalam segala pergumulannya. Ketika Daud mau berperang, dia kasih jubahnya, kasih panahnya. Apalagi ini katanya di ayat 4 adik-adik. Apa coba ada yang bisa baca? Baju perangnya ya, pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya, semuanya adik-adik. Adik-adik padahal tahu semuanya itu, pedangnya, panah itu adalah lambang kehormatan padahal bagi Jonatan. Tapi Yonatan tidak memperpedulikan itu adik-adik. Dia mendukung bagaimana nanti Daud ini bisa berhasil dalam perang, itulah yang dilakukan. Dan itulah persahabatan yang terjadi. Kenapa adik-adik semua ini bisa terjadi? Ada yang tahu kenapa ya kok bisanya Yonatan begitu mengasihi Daud. Daud juga begitu mengasihi si Yonatan. Mereka betul-betul kayak terikat seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi landasan mereka adik-adik? Ya adik-adik betul sekali. Mereka berdua dilandasi oleh kasih yang dari Tuhan. Yonatan mengasihi Tuhan dengan sangat. Daud juga begitu. Mereka sangat melekat di dalam Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka bisa bersatu adik-adik. Persahabatan mereka bukan tanpa duka. Mereka juga kadang-kadang bentrok. Tetapi karena ada kasih Tuhan di dalam hati Yonatan dan Daud, membuat mereka bisa saling memaafkan dan saling memahami. Nah adik-adik, Esther mau bertanya di sini kepada adik-adik. Siapa di sini yang punya sahabat? Yuk Kak Esther mau lihat dulu. Ada gak adik-adik yang punya sahabat? Sahabat di sekolah atau sahabat di sekolah minggu. Atau sahabat di sekitar rumah. Ada yang punya sahabat? Oh ada juga ya. Kak Esther lihat banyak juga. Senang gak adik-adik kira-kira? Adik-adik senang punya sahabat? Senang?
Tapi kok ada yang kayaknya nggak tunjuk tangan, mungkin ada yang nggak punya sahabat ya. Oh, Kak Esther senang punya sahabat. Kak Esther punya sahabat. Kami sudah seperti saudara sendiri. Dia selalu ada untuk Kak Esther. Ketika Kak Esther susah, dia mendukung. Pada saat itu waktu kami kuliah, Kak Esther gak punya duit. Kami sama-sama anak kos. Kami saling mendukung. Ketika siapa yang dulu dapat kiriman, kami saling memberi. Itu artinya sahabat adik-adik. Saling menolong, sangat senang. Dan adik-adik tahu, sahabat itu merupakan berkat yang luar biasa loh adik-adik. Itu anugerah yang terindah dari Tuhan. Ketika kita punya sahabat yang bisa kita berbagi, langsung bisa tatap muka. Kalau sama Tuhan Yesus kan kita gak bisa kelihatan ya, kita bisa mengeluh kesahkan semuanya melalui doa. Tapi ketika kita punya sahabat, kita bisa jumpa dengan tatap mata. Apa yang menjadi kesulitan misalnya gini, Kak Raisa, Kak Ori misalnya ya, oh aku lagi sedih dimarahin mamaku gitu misalnya kan. Nah di situ teman kita pasti merangkul kita. Udah jangan sedih ya Esther gitu lah misalnya kan. Udah biasa itu mama aku pun suka galak-galak sama aku, udah lah sama-sama lah kita. Itu biasanya arti seorang sahabat adik-adik. Kita senang. Nah ketika misalnya kita gak bawa makanan ke sekolah, ada teman yang berbagi bekal dengan kita. Nah di situ artinya kita mau menaruh kasih. Seperti saat ini kita kan lagi bernuansa Papua ya adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya sahabat dari Papua. Jadi bukan hanya sesama sesuku kita, seperti Kak Esther orang Batak. Jadi teman Kak Esther bukan hanya orang Batak. Kak Esther bersyukur punya teman dan sahabat orang Papua. Mereka juga ramah, mereka juga lembut hati. Karena itu mari kita saling berbagi kasih, saling menjalin hubungan persaudaraan yang kuat. Suku apapun dia, walaupun dia tidak kaya atau tidak setara dengan kita, walaupun kita lebih pintar dari dia. Mari kita saling merangkul. Seperti Yonatan dan Daud yang mau saling mendukung dan menguatkan di dalam persahabatan mereka yang luar biasa dan indah. Karena itu Kak Esther berharap kita tetap kuat pada saat ini, karena di saat-saat yang sulit ini kita perlu sahabat ini. Seperti Kak Esther suka baca-baca ya chatnya seorang teman, ada juga di guru sekolah minggu, aduh galau gitu katanya ya. Nah di saat itulah, karena di rumah terus bosan katanya gitu. Di saat itu kehadiran seorang sahabat sangat menguatkan. Tetap kuat ya, tetap kuat, sabar, pandemi ini pasti akan berakhir. Nah adik-adik, kita butuh orang lain di sekitar kita. Karena itu mari kita tetap terus menebarkan kasih sayang, menebarkan persahabatan yang erat. Walaupun dia entah dari mana sukunya, walaupun dia entah bagaimana keadaannya, marilah kita tetap merangkul. Karena persahabatan yang sejati memang harus dilandasi dari kasih sayang yang dari Tuhan. Begitu ya adik-adik, selamat hari Minggu. Cerita Kak Esther sekian dulu, nanti kita berjumpa lagi di cerita minggu depan. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita pada hari ini. Kiranya kami boleh belajar dari Daud dan Yonatan tentang persahabatan mereka yang sungguh luar biasa. Mau berbagi, mau mendukung di dalam suka dan duka. Ada di kala senang, ada juga di kala sedih. Walaupun mereka bukan dari suku yang sama dengan kami, walaupun mungkin mereka tidak setara dengan kami mau saling mengasihi dan merangkul ya Tuhan. Karena dengan begitu kami boleh dapat kuat dan tegar dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, ceritanya menarik sekali. Terima kasih ya Kak Esther. Kakak-kakak, kita ucapkan terima kasih Kak Esther sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Esther. Sama-sama. Nah, cerita udah, ujian udah.
Kira-kira sekarang kita mau ngapain ya? Ngapain ya Kak ya? Aktivitas Kak, aktivitas. Iya, kita mau aktivitas. Nah, aktivitasnya ini dipimpin oleh Kak Sheryl. Tapi sebelumnya kita nyanyi 1, 2, 3 aktivitas sambil berdiri ya. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua duduk. Duduk. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua diam. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Aktivitasnya kita lihat yang berikut ini yuk. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk membuat aktivitas kita hari ini. Nah, aktivitas kita hari ini kita mau bikin orang-orangan dari kertas yang sedang bergandengan tangan. Contohnya kayak gini. Contohnya tuh kayak gini. Kelihatan nggak? Contohnya kayak gini kan. Terus bahan-bahan yang kalian butuhin buat bikin aktivitas hari ini itu adalah kertas, terus spidol sama gunting. Pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian lipat kertasnya kayak gini, terus habis itu ini ya, terus dilipat kayak gini, terus dilipat kayak seperti ini. Aduh, Sekali lagi. terus habis itu bisa bentar. Habis itu kalian lipat ke sini, lipat kayak gini. Aduh, ya. Lipat seperti ini, ditunjuk enggak, Kak? Dilipat kayak gini, terus habis itu Dibuka. habis itu kalau udah dilipat kalian buka kayak gini, jadinya ntar kayak gini. Terus dari posisi kayak gini digunting, Juga gunting juga. nggak rapi sumpah. Kalau aku gunting nggak rapi gimana? Aku kasih biar cepat. Nah, kan itu tadi udah digunting kan. Terus dilipat dilipat lagi. Dilipat lagi kayak gini. Nih, dilipat seperti ini. Dilipat seperti ini. Dari dilipat seperti ini nanti kalian gambar orang. Kalian gambar kepalanya dulu, kepala orangnya. Habis segini terus gini ya Kak tadi. Ya. Terus gambar lehernya, terus kalian gambar tangan sama kakinya.
banget. Ya ampun. Terus gambar kakinya. Terus kalau udah digambar, kalian gunting gambar orangnya sesuai pola yang udah digambar tadi. Yang gunting sih nggak apa ya kak. Ya aku nggak jadi soalnya. Gunting aja. Nah, kasirnya langsung pegang itu aja juga nggak apa-apa yang terjadi. Nah, kalau udah digunting, terus kalian coba buka jadinya kayak gimana? Nah, jadinya kayak begini. Jadi, aktivitas yang kita bikin hari ini itu kena ini soalnya. Nih, ini ya. Nih, kan jadinya kayak gini adik-adik. Terus pesan dari aktivitas yang kita bikin hari ini itu kan cerita hari ini kan berbicara tentang Daud dan Yonatan. Terus itu berbicara tentang persahabatan. Nah, melalui aktivitas hari ini kita diajak untuk bisa bersahabat dengan siapapun. Nah, hal itu ditunjukkan dengan gambar ini yang manusia bergandengan tangan kayak gitu. Sekian aktivitas hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih Kak Sheryl untuk aktivitasnya. Gimana adik-adik aktivitasnya hari ini? Seru kan? Keren kan kakak-kakak? Keren. Nah, aktivitas hari ini tuh tadi kita buat orang-orang yang saling berpegangan tangan ya. Ternyata kalau kita jadi sahabat seperti Daud dan Yonatan, kita tuh harus ada saat sahabat kita sedih ataupun senang. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu ada buat teman-teman di sekitar kita. Nah adik-adik, karena kita sudah seru-seru hari ini, kakak-kakak mau adik-adik menyampaikan kesan-pesan dan juga kirim-kirim salam nih lewat IG Komisi Anak. Ya jangan lupa adik-adik, kami tunggu kesan dan pesannya. Wah kak, udah kesan-pesan, berarti kita udah mau berakhir ya. Tak terasa udah 1 jam Iya kakak. sedih ya, tapi nggak apa-apa, kan masih ada ibadah minggu depan lagi ya. Nah adik-adik jangan lupa ya ibadah online minggu depan. Dan juga adik-adik jangan lupa nih, tiap hari Jumat adik-adik bisa nonton Halo Kids di YouTube channel GKI Gejayan Official. Jam berapa itu kak? Jam 4 sore kak. Bagus kak pertanyaannya. Nah, kita udah mau berpisah ya. Tapi sebelum kita pisah, kita mau doa penutup dulu. Nah, doa penutup kali ini akan dipimpin oleh Kak Sheryl. Mari adik-adik yang terkasih untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu untuk setiap kami hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya apa yang telah kami dapat dari sekolah minggu hari ini itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan juga berkati adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada.
Engkau berkati setiap kami, sehingga kiranya kami boleh bertemu kembali minggu depan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, udah tiba kita di akhir ibadah ini. Namun sebelum kita berpisah, kita mau pujikan lagu ke Gunung Tinggiku Naik-Naik. Mungkin supaya lebih bersemangat, kita berdiri kali ya Kak ya. Lebih semangat lagi, Kak. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Turun. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sampai Sampai jumpa minggu depan, adik-adik.